Dah. Assalamualaikum teman-teman Kanin Homestead Integrated Farming. Dengan saya Lubis Supandi dan keluarga saya Kanin Family. Itu anak saya sedang menyirami galon. Update Kanin Homestead selama 6 bulan ya, 3 bulan absen, tidak melakukan update di YouTube. Jadi kemarin saya sempat nyoba update sedikit, tapi sepertinya tidak seprofesional kameramen yang ini. Jadi update homestead saat ini adalah, pertama, kambing kami beli ya, yang kemarin 2 mati 1, tinggal 1, terus beli lagi 4 sampai 2, indukan 1, garenya 1. Itu di sini ada ayam petelur masih 8 dan produksinya udah alhamdulillah 75% lah, 75, 70 sampai 80-an lah. Cuman karena angkanya aneh ya, bukan aneh sih, kan 6, 7 kayak gitu ya, telur 6, 7. Nah ini singkongnya kemarin udah dipanen semua, separuh kita ganti pakcong, separuh diganti pakcong. Nah itu pakcongnya udah umur, ada yang umur 1 bulan, ada yang 1 bulan setengah, ada yang umur setengah bulan. Tapi setengah bulan itu masih kecil-kecil ya, tanahnya kurang subur, jadi lebih subur yang ini di atas, yang di bawah mungkin karena kesedot terus sama singkong, tiap tahun ditanamin singkong jadi kurang subur. Jadi pakcongnya setengah bulan itu masih paling 2 kilan. Nah ini singkong yang baru 1 baris saja, nanti rencananya 2 baris itu mau entah ditanam singkong, pakcong atau jagung, pilihannya itu. Nah kesini ini kemangi yang kameramen atau istri saya tanam udah sampai berbunga dan berbiji. Jadi kalau misal kita mau mengambil bijinya dapat dari sini nih. Nah itu bijinya banyak ya, bijinya ini loh. Dan kalau misal kita males untuk merawat atau mengambil biji, biarkan aja, nanti dia mati, nanti bawahnya udah banyak anaknya, musim hujan bisa tumbuh lagi. Nah ini kangkung dan bayam yang ada, jadi benalunya banyak yang nggak diambilin ya karena capek ngurusin yang lain. Jadi banyak benalu, kangkungnya juga udah tua, belum pernah di replanting. Harusnya mungkin udah saatnya replanting ya, tapi nanti lah nunggu musim penghujan berikutnya aja. Jadi setahun tanam sekali, panennya berkali-kali. Nah itu luar biasa. Nah ini cabai yang saya tanam, ini cabai cengek yang saya tanam. Ini kebetulan buahnya gede-gede ya, gede-gede, panjang-panjang. Sayangnya itu saya belum menemukan insektisida yang bagus sehingga dia tuh selalu busuk. Yang busuk sih udah saya buangin ya, tapi dia tuh nanti tuh tiba-tiba busuk karena udah ditempelin lalat buah. Saya nggak tahu sih nyuntiknya di mana lalat buahnya. Tapi yang ini juga, yang cabai merahnya ini, cabai merahnya udah panen berkali-kali, mungkin udah 1 kilo panennya. Jadi panennya udah berkali-kali, tapi ini tuh juga sama kena nanti saya carikan yang dia kena lalat buah. Nah ini, jadi dia tuh sebenarnya buahnya bagus-bagus ya, ini padahal benih ngambil dari pasar ya, deder sendiri, semai sendiri. Yang panah merah malahan, sebut merek ya, yang itulah ya, yang itu malah ditanam nggak jadi. Ini yang dari pasar ditanam jadi, cuman ya ini belum dibuatin insektisida, soalnya buat insektisidanya harusnya 1 drum. Kemarin kan sempat buat pertama itu untuk 1 galon 1 botol aqua doang. Nah ini belatung lalat buahnya. Nah ini rusuh sekali. Jadi kalau udah cabai kena ini tuh udah, ya udah, dia nggak akan sampai tua. Kalau tua pun dia jadi busuk. Nah itu update berikutnya adalah tanaman yang belum pernah kita rekam, si labu air. Ini labu airnya sebenarnya udah 2 kali buahnya itu bunganya berbuah ya, cuman sama lalat buahnya itu masih jadi musuh utama. Nah ini buah ketiganya nih, ini tanaman udah sebulan lebih ya, atau 2 bulan mungkin umurnya. Jadi udah berbuah itu udah cepet nih. Pupuk POC nya tuh bagus banget, dia mempercepat pembuahan. Jadi dia itu mengandung KCl mungkin.
Nah ini buahnya udah ada, cuman biasa udah ada lalat buahnya. Ini kalau dibuka di dalamnya itu udah banyak lalat buahnya, ada berapa biji gitu, sampai 6 biji sampai 10 biji. Nah ini belatung lalat buahnya, cuman saya biarin rada gede. Buat apa? Nanti diambil buat dikasih makan kambing, karena kambingnya juga doyan. Nah update berikutnya adalah jahe. Lihat jahenya, ini jahe merah. Kemarin cuman 1 gerombol ya, jadi 6 gerombol. Habis itu ini jadi 12 gerombol, 15 gerombol. Nah di sana juga ada, di sana tuh ada juga yang nggak kelihatan per gerombol-gerombol. Itu udah banyak banget. Berikutnya pisang. Pisang kita udah panen sampai 2 kali ya, 2 kali. Ini pisang yang ketiga udah ada lagi. Pisang yang keempat jelek itu karena nggak dipupuk mungkin. Dah, update berikutnya adalah ini project terakhir yang bikin waktu saya ambil banyak banget. Ini labu kuning. Labu kuning ini saya ngerjain lanjarannya ini 1 bulan ya. 1 bulan mengerjakan sendiri. Strukturnya bagus, tapi pengerjaan bambunya masih jelek. Jadi saya nggak tahu ya, nanti mungkin next project kalau membuat kayak gini lagi saya akan ubah desain pengerjaan bambunya, jadi lebih yang ke cara orang Jawa ya, tanpa dicuakin. Ini kan dicuakin. Nah ini jelek. Nah ini labunya, ini labu kemungkinan umurnya udah 1 bulan mungkin ya, 1 bulan dan belum berbunga. Kita biarin aja dulu. Sebenarnya ini yang depan sama yang belakang tuh sama loh umurnya. Bun, tolong dilihatin yang belakang tuh. Ini yang depan sama yang belakang tuh paling umurnya beda cuman 3 hari atau 4 hari, pol-polan 1 pekan lah. Tapi itu udah 1 pekan tuh udah pol banget. Tapi lihat, ini dipindah dulu ke media tanam yang di sini. Nah ini baru dipindah 3 hari. Bedanya bumi langit. Jadi nutrisi di polybag sama nutrisi di tanah itu beda. Nah ini udah banyak yang sampai atas. Ini ada yang ketekuk, nggak tahu jalan. Kita harus kasih tahu. Ini juga banyak yang diiketin ya, iketnya masih jelek nih tali rafia. Kalau youtuber lain kan mereka beli yang di Shopee atau apa yang bisa diatur kekencangannya gitu. Next adalah itu habis ini cabe. Ini cabe baru sama kayak itu. Ini paling baru umur 1 bulan ya, karena lama ngerjain di lanjaran labunya, jadi ini pemindahannya lama, jadi masih kerdil. Bahaya sih sebenarnya kalau terlalu lama di polybag itu, dia jadi pertumbuhannya terhambat. Nah ini sama cabai yang itu yang tadi di shoot sebenarnya umurnya sama, dan ini full di polybag sampai 3 hari yang lalu saya pindah. Ini 2 hari atau 3 hari yang lalu saya pindah. Pertumbuhannya sangat buruk ya, padahal pemupanya sama. Jadi media tanam itu sangat berpengaruh. Itu update di kebun ini. Kebun sana cuman ada penambahan labu kuning, tidak ada yang lain. Belum ada penambahan pakcong. Oh udah ada penambahan pakcong tapi mati diinjek-injek maling ya. Jadi malingnya maling seliri dia sambil nginjek-injekin pakcong, jadi pakcongnya mati busuk. Berikutnya project berikutnya mungkin baru September ya. September itu akan ada pengerjaan jagung untuk pakan ayam, pakan kambing kebunnya. Jadi itu kayaknya sepertinya itu aja. Next palingan kita akan memperbaiki kandang kambing agar lebih proper, lebih sehat buat kambingnya, karena kambingnya itu masih rebutan tempat. Udah itu sama pagar ini biar maling-malingnya nggak pada masuk. Ini kemarin ketahuan ya, pagarnya tuh keinjak orang sampai roboh kayak gitu, dan itu pasti orang, nggak mungkin biawak atau apa nginjak sampai pagar. Dan kalau ada orang masuk ya asumsi kita ya, apalagi kalau masuk lewat belakang, artinya tamu tak diundang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video dari Ganyan Homestead. Atah
Bilang assalamualaikum dulu tah ke teman-teman. Oh, anak saya lagi fokus banget itu ya, nyiramin sampai banjir. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kanin Homestead. Maaf update-nya lama. Stay tune. Untuk support channel ini tolong komen, like, dan subscribe. Bagi teman-teman yang merasa bermanfaat tayangan di sini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.